Oke. Apalagi yang masuk, yang paling banyak adalah cairan atau air putih lah gitu. Air putihnya nggak kebuang. Kok bisa sih dok air putih nggak kebuang? Aku harus cerita, ada kisah cinta antara air dan garam. Air akan pergi kemanapun garam berada. Contohnya Kali Ciliwung tuh udah datar banget, tapi tetap aja ngalir ke laut. Karena di laut ada garam, jadi air ketarik. Itu pemerintah lemparin apa tuh ke awan, biar hujannya turun, hujan buatan. Garam yang dilemparin ke awan, hujannya turun. Nah begitu pula tubuh kita, kalau kita sering makan cemilan yang asin-asin, gurih-gurih terus, maka pembuluh darah ini akan penuh sama garam. Air gak mau keluar lewat pipis. Air molekulnya banyak, H2O di dalam darahnya, tekanan darahnya naik. Makanya nomor 1 kalau tensinya udah mulai tinggi, biasanya dokter gak ngasih obat dulu. Biasanya sarannya adalah ayo kurangin garamnya, asin-asin. Gitu. Nah gimana? Ada bumbu lain gak di kampung? Jadi selain garam. Jadi jangan terlalu asin ya. Jadi garamnya dikurangi sama lemak-lemaknya dikurangin dari gorengan tadi. Maka tekanan darahnya tidak akan naik. Kan segini-gini aja jumlahnya gitu. Gitu. Kebayang? Oke. Dok, apa hubungannya sama marah-marah sama stres? Marah-marah itu gimana? Berhubungan sama hormon kortisol, hormon stres. Hormon kortisol itu nyebelinnya adalah mengecilkan dinding pembuluh darah ini. Jadi jumlahnya sama, ruangannya tapi jadi sempit gitu ya. Pembuluh darahnya mengecil dan gula darahnya naik. Padahal kita nggak nyemil apa-apa. Itulah kenapa stres yang berkepanjangan adalah faktor risiko dari serangan jantung dan stroke juga. Padahal dia makannya sehat, ya olahraga, tapi dia stres berkepanjangan, kortisolnya tinggi terus. Ya udah pasti kan pembuluh darahnya mengecil, gula darahnya naik gitu. Nah, gini dok, kan dengan 200.000 cuci darah itu sebenarnya mereka dapat bantuan semua kan? Apakah ada pertimbangan? Misalnya mereka gagal ginjal gara-gara ulah mereka sendiri, yang misalnya mereka udah dikasih tahu tapi masih ngeyel, masih ini, bisa nggak yang gitu-gitu nggak usah di cover? Iya. Jahat juga gitu maksudnya gimana sih bro? Maksudnya karena ulah sendiri, memang ada gagal ginjal yang ulah orang lain kan nggak ada. Iya bisa aja misalnya faktor ditendang livernya kan kena. Iya gimana? Kan pasti ulah sendiri kalau kayak mungkin gitu. kalau dia nggak dikit, misal dia udah berusaha menjaga. Tapi masih gagal ya mungkin udah jalannya. Tapi kan ada orang yang udah dengan sadar minum sasetan terus ngopi, tapi bukan yang kopi kuli ya. Kopi pewarna, pengawet, perasa. Itu semua dimakan. Itu tetap cover gak dok? Cuma, mungkin bisa cuma pakai parameter apa gitu.